Nah, terkadang akan ada error yang bisa jadi disebabkan oleh input dari pengguna atau user, atau bisa jadi memang kesalahannya dari kita sendiri, dari server. Nah, error kodenya itu biasanya kita kasih kode 404 kalau not found ya. Kalau 403 biasanya unauthorized dan lain-lain. Kalau error server biasanya kita kasih errornya 500 kodenya. Nah, bisa macam-macam kondisi error itu. Nah, tapi semakin cepat kita tahu kondisi error, semakin kita cepat tangkapnya, maka itu akan semakin baik. Jadi kita harus segera handling errornya ya. Nah, di sini query-nya kalau berjalan ya semuanya akan berjalan baik-baik aja sampai ke return redirect. Nah, bagaimana kalau misalkan ada user yang dia nge-submit form, tapi ternyata title-nya itu request-nya kosong. Dia tidak ngisi, body-nya juga kosong. Datanya kosongan, tapi dikirim. Apakah tetap dibuat atau enggak? Nah, tentunya kan itu akan memunculkan error ya. Coba aja kita cek. Saya kosongan semuanya, saya create, dan keluar seperti ini ya. Kolom title cannot be null. Dan kalau saya pun isi title nanti bodinya dikosongin, nanti gini lagi kolom body cannot be null. Jadi dia akan muncul error dan error ini tentunya tidak ingin kita perlihatkan ke pengguna ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita handling duluan. Nah, cara handle-nya seperti apa? Cara handle-nya kita menggunakan validasi. Jadi form itu bisa kita lakukan validasi, teman-teman. Caranya seperti apa? Kita cek aja di bagian dokumentasi Laravel tentang validation. Nah, ini dia. Untuk memvalidasi data dari sebuah form, biasanya ini dicontohinnya juga di metode store ya. Jadi hampir mirip dengan metode yang saya buat, yaitu store. Di sini yang divalidasi adalah request yang masuk. Jadi request yang masuk lewat form. Nah, kebetulan sama juga yang dimasukin title dan body ya. Kita bisa masukin validasi dari server, yaitu required. Ya. Required itu artinya tidak boleh kosong. Terus juga kita ada validasi unik, misalkan title-nya tidak boleh sama dengan title yang lain. Terus di sini maksimum karakternya 255. Kalau body misalkan required doang. Gitu ya. Habis itu ya udah the block is valid. Atau kita bisa gunakan, ini bisa seperti ini, validated data, terus request validate, atau kita langsung aja nih request validate. Request validate. Nah, kalau melewati validation seperti ini, nanti eh, si formnya tidak akan atau kita misalkan lakukan validasi di sini, maka sama seperti Dede ya, dia akan die di situ, nggak akan di ngeeksekusi baris kode di bawahnya lagi. Jadi kalau validate-nya nggak lewat, dia pasti ngembaliin error duluan gitu. Nah, jadi kita akan masukin validation ya. Kalau di control sih harusnya bisa kayak gini juga ya. List validate. Atau kita coba aja request validate ya. Request validate. Nah, validate-nya ini dalam array asosiatif. Nah, kolom-kolomnya yang kita mau validate adalah title ya. Nah, validasinya ada apa aja? Ada required dan ada banyak lagi yang lainnya ya. Ada required, ada unique dan lain-lain. Misalkan saya mau required dan unique ya. Nah, bodinya juga sama required. Tapi required aja.
Nanti ketika dia melewati validasi dan ternyata error, dia akan di-display error validation-nya dan di display-nya error-nya itu sebagai session ya. Jadi akan masuk sebagai session, teman. Jadi dia akan masuk sebagai session error. Ya untuk menampilkan error validasinya itu kita lihat lagi di bawah dan dia akan masuk sebagai session errors. Jadi kita nanti akan masuk di halaman blade kita itu ada variabel namanya $errors. Jadi kita bisa pakai directive blade namanya if ya. Jadi kita kayak punya if aja ini. If errors terus tinggal kasih any gitu. Jadi kalau ada satu error saja, maka nanti kita akan tampilkan sebuah div class alert ya, yang warnanya merah-merah seperti itu. Nah, dengan seperti itu jadinya teman-teman kalau misalkan usernya nakal gitu, nggak ngisi field-field yang harus diisi, maka dia tidak akan bisa ngisi data gitu ya. Database-nya nggak akan keisi dan juga tidak akan muncul atau tidak akan redirect ke halaman error, tapi masih di direct-nya back atau istilahnya tetap di halaman itu, tapi ada pesan error yang bisa kita tampilkan. Nah, pesan errornya bisa menggunakan directive if seperti ini atau ada dari Blade juga ada directive add error seperti ini. Jadi kita bisa pakai add error, terus kita mau ngasih error title, nanti bisa kasih alert alert danger sebelah sini. Nah, kita misalkan menggunakan error directive aja nih yang ini ya. Nah, berarti yang kita pasangkan error title ini sebetulnya di halaman create. Nah, di sini kan saya ada masukin error title. Di sini untuk field title inputnya di sebelah situ. Nah, saya gunakan add error ya sebelah sini. Oke. Terus juga saya lakukan hal yang sama untuk yang body ya. Jadi di sini kalau errornya body, di sini errornya title. Oke, nanti akan ditampilkan message-nya. Kita akan coba lakukan lagi validasi. Reload aja ya, karena kan tadi masih nggak ngisi. Nah, di sini teman-teman langsung tampil ya, the title field is required, the body field is required. Di sini adalah validasi error ya. Jadi karena error, jadi dia langsung ngasih seperti ini, ada error. Jadi kalau kita refresh lagi ya sebetulnya, ini errornya awalnya nggak ada. Pas saya klik gini, nah dia tidak nge-redirect ke halaman baru, tapi dia tetap di halaman ini, masih di sini, tapi memberikan error message seperti ini. The title field is required. The body field is required. Ini adalah error message atau pesan error yang default disediakan oleh Laravel. Kalau suatu field itu required dan tidak diisi kayak gini gitu ya. Kenapa misalkan tidak kita batasin di sini aja nih di inputnya? Nah, kita bisa validasi sebetulnya dari sisi depan ya. Inputnya kan bisa kita kasih required, ya tentunya bisa. Tapi kan namanya sisi depan itu bisa di-inspect elemen ya, teman-teman bisa nakal aja di sini required-nya dihapus gitu ya. Jadi tetap ngirimin data tapi datanya kosong gitu ya. Sehingga tetap harus divalidasi dari sisi back end-nya, dari sisi belakangnya gitu. Jadi itu dia validasi menggunakan validation request ya, request validation. Dan juga menampilkan error-nya.